Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu bisa sapo. Ya, kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makutu paru berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.
kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda di pagi yang begitu indah, begitu cerah ya sahabat budaya di kota Makassar dan sekitarnya. Oke, kali ini bersama saya Dewi Satriani hadir dalam program acara yaitu Obrolan Mozaik Budaya. Bagaimana kabar tak? Mudah-mudahan sehat walafiat ya sahabat budaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan hadir di program acara Mozaik Budaya menghadirkan informasi atau topik kita ini terkait dengan ritual Mapanini Bosi. Bosi berarti hujan. Kira-kira seperti apa informasinya atau penjelasannya? Nah, melalui Zoom kita sudah bersama dengan narasumber kita, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, ada Pak Pamuda SSMSI. Langsung aja kita menyapa beliau. Iya, Assalamualaikum Pak Pamuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Pamuda gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Pamuda, mudah-mudahan saja kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk selamanya ya, Pak Pamuda. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Pamuda, ini kan kita akan membahas terkait dengan ritual Mapanini Bosi. Nah, mau Kak tahu ini apa itu Mapanini Bosi? Oke, terima kasih. Jadi mungkin secara umum orang biasa katakan sebagai pawang hujan lah. Pawang hujan di? Oh iya. Nah, tapi dari segi kata, Iya. dia berasal dari kata Bugis yang kata dasarnya adalah nini. Nini itu Nini, artinya nama orang. menghindar. Oh, saya kira nama orang itu Menghindar. Nini. Sepadan dengan kata hindar dalam bahasa Indonesia. Iya. Kalau papan ini artinya melakukan satu aktivitas untuk menghindari sesuatu. Terkait dengan Mapanini Bosi, artinya melakukan satu aktivitas untuk menghindari supaya tidak terjadi hujan atau menghindari hujan. Oh iya. Jadi ada aktivitas tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu supaya guna menghindari hujan. Jadi itu Mapanini Bosi, kapan ini dilakukan Mapanini Bosi? Apakah pada saat hujan nih atau sebelum hujan atau bagaimana? Biasanya itu ada yang melakukan sebelum hujan Sebelum untuk menghindari terjadinya hujan. Kenapa dia mesti harus melakukan seperti itu? Misalnya kan ketika akan ada pesta atau ada hajatan, Iya. dia merasa akan terganggu ketika hujan tiba, maka dia akan melakukan hal tertentu guna menghindari atau supaya tidak terjadi hujan pada saat itu. Terus siapa ini yang bisa melakukan ritual Mapanini Bosi? Apakah yang punya hajatan atau mungkin orang tertentu atau orang bagaimana ini, Pak Pamuda? Jadi yang sepanjang saya perhatikan selama ini ada dua, terkadang orang yang punya hajatan atau juga ada orang lain yang dipercaya memiliki kemampuan tertentu terkait dengan hal ini. Orang-orang tertentu, Pidi. Jadi tidak bisa orang sembarangan. Misalkan kalau tidak bisa orang sembarangan, tetapi terkadang ada orang yang memberitahu Anda harus seperti ini, sehingga orang itu bisa melakukan seperti arahan dari orang yang mengetahui tentang hal ini. Jadi bisa tonji saya yang lakukan, Di. Yang penting ku Bisa, tahu tetapi Ki caranya. iya, diberitahu dulu sama orang yang
Yang paham tentang hal ini. paham. Oke. Nah, kalau berbicara tentang jenis-jenis dari ritual Mapanini Bosi, itu jenisnya apa saja ini, Papa Muda? Jadi ada jenisnya berupa perlakuan yang dilakukan atau mungkin dalam bahasa Bugisnya gauke. Kemudian ada dengan bacaan doa dan ada juga gabungan perbuatan atau perlakuan dengan digabung dengan bacaan atau doa. Jadi ada 3 jenis ketika kita kategorikan seperti itu. Oke. Nah, kalau bahan atau alat-alat yang digunakan dalam ritual Mapanini Bosi, adakah? Siapa tahu ada harus bawa payung atau apa begitu? Jadi ini bahan dan alatnya tergantung karena setiap saya mengamati dua ini beda antara yang satu dan yang lainnya. Jadi tergantung orang yang melakukannya. Biasanya seperti apa bahannya? Contohnya bagaimana Papa Contoh Muda? pernah saya lihat satu Iya. langsung melihatnya secara langsung. Ini dia menyiapkan lombok yang besar itu Lombok yang warna besar. merah. Kemudian ada tusuk sate. Kemudian lombok itu ditusuk. Kemudian dia ikat di tiang. Kemudian ikatan itu tidak boleh dilepas selama hajatan itu berlangsung. Nggak boleh dilepas itu ikatannya, Dek. Karena penasaran. ketika ada yang lepas maka hujan akan turun. Itu Akan kepercayaannya turun. mereka. Oh, begitu, Keyakinannya Di. mereka. Oke. Kira-kira ada pantangannya itu dari ritual Mapanini Bosi, Pak Muda? Jadi pantangannya yang pertama tadi jangan dilepas ikatan itu misalnya. Iya. Kemudian ketika mempercayakan ke orang itu biasanya pantangannya tidak boleh mandi. Tidak boleh mandi. Selama Itu yang hajatan lakukan. itu. Iya kan? Itu Dia yang yang melakukannya. nggak boleh mandi. Wih, balas semuanya mandi dulu di baru ritual atau ritual dulu jangan mandi. Jadi yang saya pikir kalau 3 hari bagaimana perasaannya ini. Balas sih, makanya sebelum ritual itu mandi memang mikapang. Bisa aja begitu mandi dulu baru ritual. Iya, menurut dia mandi dulu baru ritual karena misalnya 1 hari oke lah mungkin tidak terlalu masalah. Oh, Tapi 3 kalau sudah hari. sampai 3 hari ya. Iya. Atau orang yang dipercaya juga ada yang pantangannya tidak boleh menginjakkan kaki di lokasi hajatan itu misalnya. Balas sih, Mi. Jadi mereka tidak boleh datang. Karena alasannya ketika dia datang dia membawa hujan itu katanya. Itu yang melakukan ritual. Iya, orang yang dipercaya itu. Terus yang melakukan ritual itu di mana? Apakah di rumahnya yang punya hajatan atau biar di rumahnya tetangga yang punya hajatan? Jadi ini ada 2 jenis yang saya temukan. Yang pertama yang tadi yang ada lombok ditusuk dan sebagainya, orangnya datang di hajatan. Tetapi itu tadi pantangannya yang satu tidak boleh mandi Iya. selama hajatan berlangsung. Yang kedua yang saya temukan dia tetap di rumahnya. Setelah dia melaksanakan sesuatu terkait dengan hal itu, kemudian dia tidak akan menginjakkan kaki di hajatan itu sampai hajatan itu selesai. Jadi contohnya ini tuh kan lombok besar itu ditusuk sate. Itu disimpan di mana itu Iya. lombok besar? Di atap rumah kah? Atau mungkin di pintu atau di jendela atau di kamar atau di mana ini? Di tiang. Karena Di tiang. biasa ada pesta, ada pesta kemudian ada baruga atau apa istilahnya itu, ada tiangnya di tiang itu lah diikat tiang ketika orang mau masuk. Tiang ku tahu Mi. Iya. Tiang teras rumah boleh tonji? Boleh, tetapi kalau dia pakai tenda, sewa tenda, tiangnya tenda yang Oh, tiangnya yang tenda. masuk. Tiangnya Iya. tenda berarti diikat Kide. Di Oh, Ikat di begitu. situ. Masya Allah. Iya, ini tergantung dari kepercayaannya orang ini, Papa Muda. Karena kalau kita tidak percaya, jangan mikir buat di Iya. Papa Muda di. Atau kayak gimana? Ya karena selalu bilang Iya, begini, iya. dia selalu pakai yang penting kita percaya. Yang penting kita percaya, Itu jadi yang dia lakukan. sampaikan ke, iya. Oke, Papa Muda, kalau makna filosofis di balik setiap elemen tahapan ritual Mapanini Bosi, bagaimana ini makna filosofisnya?
eh, ini yang saya temukan mereka tidak menjelaskan ke saya sempat tanya kenapa harus Lombok ditusuk dengan ini Lah? Begitu memang Mina aturannya. Iya, oh, memang begitu Dia aturannya dia tidak. sampaikan iya dia sampaikan seperti itu. Jadi Iya. saya butuh lagi waktu lebih jauh untuk bertanya kenapa harus itu. Mm-mm. Tapi saya hadir di sini untuk memperkenalkan bahwa ada ritual seperti ini di masyarakat kita yang boleh dikatakan masih hidup sampai sekarang. Begitu di. Iya. Oke. Nah, Karena dia menganggap itu sesuatu yang tanda kutip tidak boleh disampaikan ke orang lain. Iya. Tapi kenapa ini kulihat ini di ada referensi ini dia bilang tidak boleh membuka ikatan yang telah disimpan di posi bola selama hajatan berlangsung. Oke, sudah tadi tidak boleh menurunkan pakaian yang telah dilempar ke atas atap. Memang pakaian juga yang dilemparkan di atas atap itu salah satu Jadi ritualnya. ini banyak begini. Mm-mm. Begini. Ada 3 hal yang sempat saya lihat. Yang pertama, tapi ini yang dilakukan oleh pemilih hajatan. Iya. Misalnya ketika ada nikahan, orang yang mau nikah itu melempar pakaian ke atas atap. Pakaian Yang yang masih mau menikah, dipakai atau mau pakai pakaiannya yang mau menikah. Biasanya pakaian baru. Pakaian baru. Iya, yang baru. Ya, dilempar, kemudian itu tidak boleh diturunkan. Atau ada juga yang pernah saya temukan, ini ada batu asa, kemudian batu asa itu ditanak atau dimasak, dikasih mendidih air terus menerus. Ketika airnya hampir habis, ditambah lagi. Sempat saya matikan karena saya tidak tahu. Saya ditegur. Oh, pernah kita ngalami di, tapi kita tidak tahu belakang itu Saya tidak ritualnya. tahu karena saya takutnya ini ada masalah karena Iya, airnya hampir benar, habis. habis. Jadi saya matikan. Iya, Takutnya terjadi kebakaran. Saya iya. ditegur, Pak, jangan. Ini tambah saja air karena ini tujuannya supaya tidak turun hujan misalnya. Iya. Seperti itu. Apa? Jadi saya mengambil kesimpulan, ternyata ketika sudah dinyalakan tidak boleh dimatikan selama hajatan itu berlangsung. Kecuali tidak dibutuhkan mie lagi, Baru dimatikan mie. dimatikan. Iya. Itu dibarengi dengan doa kah atau mungkin tidak perlu dengan doa-doa, baca-baca atau kayak gimana? Ketika saya tanya, itu dia sampaikan tadi, saya cuma diberitahu yang penting percaya, kita laksanakan nih. Oke. Ada orang yang menyampaikan ke dia, orang yang paham tentang itu, kemudian sampaikan, ini yang Anda lakukan ya, asalkan kita percaya dengan itu. Iya. Karena biasanya orang kan barengi dengan niat, kuniatkan kini supaya tidak hujan dulu di sini. Seperti itu kapan atau saleh kalimatku? Iya. Ada karena tadi ada 3 kategori, satu dengan perbuatan saja, ada dengan doa atau dengan niat, kemudian ada perbuatan dengan niat. Oke, perbuatan Jadi dengan niat ya. Ada dengan cuma perbuatan saja. Pokoknya lempar saja begitu ada saja. Nah, ikat saja. Ya. Yang penting percaya Ki. ya tetapi barangnya dari orang yang dipercaya itu yang dianggap memiliki keahlian di bidang itu atau kemampuan di bidang itu. Oke. Baik. Bukan asal kita ikat saja bersimpan. Oh, bukan cuma ikat-ikat saja. Jadi bagaimana ceritanya ini? Itu bahan-bahannya, alatnya. Ini dari memang yang ahli di bidang ritual-ritual itu, yang paham dengan ritual itu, bahan-bahannya diambil dari situ atau bisa Ki beli sendiri, beli Ki di pasar terdekat atau kayak gimana? Biasanya dari ahlinya itu. Dari Nanti ahlinya dia yang diambil. memberikan, kemudian dibuatlah simpul. Oke. Iya, dari orang yang dipercaya itulah. Kemudian Oke. dibuat simpul itulah yang diikatkan di posi bola bahasa Bugisnya. Oke, sip. Berarti orang yang kita percayakan yang paham dengan ritual tersebut ya.
Baik, sebelum kita lanjut lagi, Papa Muda, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya, Papa Muda, supaya kita lebih semangat lagi. Katanya sepatumu jebol. Iya, tapi belum ada uang untuk beli. Ya udah, pakai uang itu aja. Hah? Yang bener. Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan? Iya, tapi... Nggak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok. Beneran nih, makasih teman. Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong. Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi. 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah. Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga gitu cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Oke, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan di obrolan Mozaik Budaya. Baik, Papa Muda, kita lanjut lagi ya, Papa Muda. Halo Papa Muda, ada Jiki? Iya. Oh, alhamdulillah. Ku kira kemana kide? Ku kira kita ritual mapan ini bosi lagi. Ku cari-cari suara mana ini? Ini untuk menstabilkan jaringan tadi. Menstabilkan, iya. Itu misalnya bilang, kenapa suara tak timbul tenggelam? Dan makanya saya bilang, pernah bilang ini Papa Muda. Sepotongnya Jiku dengar, akhirnya salah mengartikan, Mak. Iya. Papa Muda, jadi kita lanjut lagi ini. Nah, bagaimana ini Papa Muda pandangan masyarakat Bugis saat ini terhadap ritual mapanini bosi? Oke, yang saya temukan masih ada beberapa yang percaya dengan seperti itu. Karena sebelum acara nikahan misalnya, mereka akan mendatangi orang yang dianggap memahami hal itu untuk melihat apakah pada saat pernikahan nanti akan terjadi hujan atau tidak. Ketika akan terjadi hujan, apa antisipasi yang mereka harus lakukan. Iya. Oke. Jadi itu masih Iya, hilang-hilang suara tak ini Pak. Iya, timbul tenggelam lagi suara tak ini. Iya, ini yang ini yang dikhawatirkan di Pak. Harus kayaknya cari jaringan lebih bagus ini Pak supaya tidak salah Kalau bisa mengartikan mungkin, Mak lagi kodong. Mana Miki? saya pakai komputer ini. Oh, pantasan. Mungkin, hampir Miku suruh ki bawa komputer tak. Videonya saya tutup. Oh, videonya boleh. Videonya saya tutup dulu. Iya, biar untuk, menstabilkan jaringan. Iya, biar mi foto tamu pada yang nampak Pak supaya enak tuh kulihat di video Pak. Iya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana pandangannya ini Pak terhadap ritual masyarakat terhadap ritual mapanini bosi? Jadi ini ada dua sebenarnya. Ada yang masih percaya dengan itu, kemudian ada juga yang menganggap itu tidak ini lagi karena sudah ada BMKG katanya. Jadi ada BMKG. Jadi tinggal melihat prediksinya BMKG, hindari ketika dia mengatakan akan hujan pada hari itu, hindari hari itu, ambil hari yang lain. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang masih
percaya dengan hal itu. Iya. Masih ada yang percaya dengan hal itu, Di. Iya. Iya, saya kok percaya Tonji, Pak. Cuman masalahnya siapa mau melakukan, Ki? Masa mau kusuruh Ki lakukan ya, Pak? Tapi sebenarnya memang bagus sekali tuh. Ada dibilang itu supaya wanti-wanti tongki. Walaupun kita sudah tahu ada BMKG bahwa hujan Ki besok. Nah besok ini mau Ki acara. Bagus dong itu langsung dilakukan seperti itu. Tapi ya di rumahku belum ada yang mengetahui seperti hal itu. Iya, mudah-mudahan ada ya di dekat-dekat rumahku itu yang mengerti. Kusuruh nanti tuh untuk ritual dulu mapan ini bosi kodongnya. Oke. Karena biasanya hal ini tanda Mm-mm. kutip ya, mungkin satu paket dengan andro buntinya atau induk buntinya. Oh, satu paket Biasanya- ini ada biasanya. Biasanya mereka yang tahu. Iya. Ada yang pintar di bagian ini. Oh, Mungkin iya. andro buntinya atau induk buntinya tidak paham, tapi dia tahu, ada orang yang tahu tentang hal Iya, itu. betul. Jadi bisa tuh referensikan ke bahwa ada ku kenal. Mau kita tahu ki yang pintar-pintar bikin ritual begitu ada dekat rumahku. Begitu biasanya, Di. Oke. Iya, biasanya dia sampaikan seperti itu. Oke. Apakah ritual Mapan Nini Bosi ini punya perbedaan praktik antara satu daerah dengan daerah lainnya di masyarakat Bugis, Pak? Ada seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. yang satu yang menusuk lombok di tiang, kemudian ada juga yang mengikat sesuatu di tiang juga, Iya. simpul kemudian diikat di tiang. Ada juga yang memasak batu Batu asa. asa, kemudian ada juga melempar pakaian di atas atap. Iya. Jadi Tapi ada perbedaan antara jangankan satu wilayah dengan wilayah lain, mungkin dalam satu wilayah memiliki perbedaan. Iya, Tergantung pemahaman orang yang dianggap mengenali atau memahami hal tersebut. Jadi ceritanya ini menamamu di daerah Makassar atau Pangkep itu masing-masing ada caranya bikin ritual. Iya, masing-masing ada caranya. Oke, penasaran tong ini saya kalau mau kape di Pare-Pare bagaimana ritualnya karena biasa gak ke Pare-Pare ini bikin acara, Pak. Mungkin itu tadi tanya ke induk bunti Induk yang ada buntinya di sana. Oh iya. Atau andro bunti yang- Andro buntin. Iya, biasanya dia ada koneksinya tuh ke Ada koneksinya, Di. orang yang paham tentang hal itu. Karena untuk memperlancar juga acara nikahannya misalnya. Iya, benar. Oke, Pak. Nah ini apakah ada pengaruh ajaran agama khususnya Islam ya dalam praktek Mapak Nini Bosi? Mana Maki, Pak? Ini jujur saya sulit untuk ritual ditinjau. Tapi halo, Lanjut, Halo? Pak. Iya, oke. Ya kan? Ini kayaknya loading Ki, Pak ini. iya jaringan Jaringan di Ki. tempat saya. Iya, jaringannya. Iya. Oke, lanjut, Pak. Jadi saya tidak bisa terlalu jauh masuk ke ranah itu Iya. terkait dengan agama. Tetapi ketika ada mantra saya temukan yang diucapkan doa-doa itu juga dimulai dengan basmalah. Doa itu kemudian isinya juga terkait dengan ada hubungannya dengan kosakata dalam agama Islam itu. Tapi apakah ada pengaruh dan sebagainya saya tidak, karena saya melihatnya dari sisi tradisi lisan saja. Iya. Oke. Baik. Nah, ini bagaimana ritual Mapak Nini Bosi dipandang dari perspektif hukum adat atau kearifan lokal? Adakah aturan-aturan yang tidak tertulis yang mengatur pelaksanaannya, Pak? Tergantung wilayahnya masing-masing dan saya kira ada aturannya masing-masing. Seperti tadi aturan pantangan tidak boleh ini, tidak boleh itu aturan yang mereka tidak tertulis tetapi harus dipahami oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan itu. Iya. Kan ini sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita, masyarakat Bugis misalnya, dan saya kira juga di masyarakat Makassar juga mengenal hal seperti ini, walaupun mungkin dengan istilah yang berbeda.
Oke. Nah, apa tantangan dalam melestarikan ritual Mapanindi Bosi di era modern saat ini, Pak? Satu, teknologi di mana orang mudah mengakses perakiraan cuaca dari BMKG. Iya. Orang biasanya lebih percaya di BMKG karena ini melalui riset dan sebagainya. Iya. Jadi tantangannya adalah masyarakat sudah banyak bergeser lebih mempercayai perakiraan cuaca dari BMKG. Oke. Iya. Kemudian di satu sisi misalnya ketika orang Bugis, orang Makassar akan ada hajatan dan nikahan, mereka punya jadi mereka melaksanakan karena itu dianggap sebagai hari baik. Oke, baik. Pak, apakah ada kesamaan atau perbedaan antara ritual Mapanindi Bosi dengan ritual penolak hujan di suku lain di Indonesia? Saya kira tujuannya sama, cuma medianya berbeda. Medianya berbeda Mungkin ya yang menggemparkan tahun 2022 ketika di Mandalika kemarin itu di sirkuit ada pawang hujan masuk berteriak kemudian memukul sesuatu, itu kan medianya dia di situ. Iya, iya. Di tempat lain pasti beda juga. Di Sulawesi Selatan satu wilayah dengan wilayah lain juga berbeda, jangankan di seluruh Indonesia. Jadi ada perbedaan dari segi media. Oke, sip. Baik, Pak Pamuda, ini apa harapan Tak ini dari terkait topik hari ini? Jadi ini sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Mari kita memandangnya dari segi tradisi yang ada di masyarakat ini. Dan harapan saya ini tetap ada dan hidup di masyarakat sebagai kekayaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Oke, baik. Closing statementnya, silakan Pak. Jadi tradisi apapun atau ritual apapun yang ada di Sulawesi Selatan atau di seluruh Indonesia, kita lihat dari sudut pandang tradisi, kemudian bagaimana bisa tetap dilestarikan, dikembangkan oleh pemilik tradisi itu, termasuk ritual Mapanindi Bosi yang ada di masyarakat Bugis. Oke, baik. Kalau begitu Pak Pamuda, karena cukup sekian untuk program acara Mozaik Budaya kita pada hari ini. Ini terkait dengan ritual Mapanindi Bosi. Silakan bagi yang percaya dengan ritual ini, silakan melakukan. Bagi yang tidak percaya, jangan Miki coba-coba. Oke, karena percuma jika kita lakukan kalau kita tidak percaya. Benar atau betul ini Pak Pamuda? Betul, Di? Oke, kalau begitu Pak Pamuda makin sukses selalu Pak Pamuda. Selamat. Yang penting percaya, silakan. Betul sekali. Baik Pak Pamuda, selamat melanjutkan aktivitas Tak kembali. Sukses selalu Pak Pamuda, dan yang pasti tetap semangat menjalankan aktivitas Tak. Assalamualaikum, sampai jumpa Pak Pamuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di program acara Mozaik Budaya bersama narasumber kita Pak Pamuda yang membahas tentang ritual Mapanindi Bosi. Terima kasih atas perhatian dan tentunya yang tetap setia bersama kami. Sampai jumpa.